Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Nah, pastinya masih semangat dong mengikuti pembelajaran dari buku Suma. Buku Suma kali ini akan memberikan pembelajaran kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1. Sebelumnya, berdoa dulu ya anak-anak. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Dari bacaan tersebut, hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Anak-anak, punyakah anak-anak hewan peliharaan sama seperti Lani? Atau mungkin hewan peliharaan lainnya seperti burung, kambing, sapi, atau bahkan kucing. Nah, dirawat ya anak-anak. Bagaimana cara merawatnya? Dengan memberinya makan, membersihkan kandangnya, atau bahkan memandikannya. Anak-anak, di sini buku Suma akan membacakan bacaan yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Simak baik-baik ya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Anak-anak, tahukah anak-anak apa itu huruf kapital? Ya, benar sekali. Huruf kapital adalah huruf besar. Dari bacaan yang telah buku Suma baca tadi, yang menggunakan tulisan huruf tegak bersambung, di sini buku Suma sudah menandai kata apa saja yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang pertama ada huruf L pada kata Lani dan S pada kata Siti sebagai huruf depan nama orang. Lalu ada huruf D pada kata di, huruf B pada kata bunga, huruf T pada kata tampak, dan huruf T lagi pada kata tidak, digunakan untuk awal kalimat. Apa kegunaan dari huruf kapital? Ya, huruf kapital untuk menulis di awal kalimat dan juga untuk menulis huruf depan pada nama orang. Contohnya pada bacaan di atas tadi adalah huruf D pada kata di, huruf B pada kata bunga. Itu untuk menulis di awal kalimat. Nah, ada lagi huruf L pada kata Lani dan huruf S pada kata Siti sebagai nama depan orang. Ini adalah contoh penulisan huruf kapital tegak bersambung dan huruf kecilnya ya anak-anak. Biasanya buku tulis halus atau buku untuk menulis huruf tegak bersambung ini ada 5 baris. Coba perhatikan anak-anak. Untuk huruf G, J, dan Y besar pada huruf tegak bersambung memenuhi 5 baris seperti pada gambar. Sedangkan huruf selain G,
C, dan Y hanya ditulis 3 baris dari atas. Huruf kecil pada tulisan tegak bersambung hanya 1 baris di baris ketiga ya anak-anak. Seperti pada huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, dan Z. Pada huruf kecil B, H, K, L memenuhi 3 baris dari atas, sedangkan huruf D dan T hanya 2 baris ke atas dari baris ketiga. Anak-anak bisa sambil memperhatikan ya. Lalu huruf P dan H 2 baris ke bawah dari baris ketiga. Huruf G, J, dan Y memenuhi 3 baris dari bawah. Nah, sedangkan huruf F sendiri memenuhi 5 baris. Anak-anak nanti bisa mencoba sendiri di rumah ya, bagaimana menulis huruf tegak bersambung yang benar. Contohnya, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Nah, jawabannya ayam dan kelinci. Di situ huruf A adalah A besar karena di awal kalimat. Y huruf tegak bersambung seperti itu ya anak-anak. Huruf D 2 baris, huruf K dan L 3 baris dari atas. Di manakah letak kandang ayam Lani? Jawabannya di belakang rumah. Nah, penulisan huruf D karena di awal kalimat menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan huruf B, L, K, dan H 3 baris ya anak-anak dari atas. Sedangkan huruf G 3 baris ke bawah. Anak-anak bisa memperhatikan cara penulisan huruf tegak bersambung yang benar pada jawaban tersebut. Ayo anak-anak kita menyanyikan lagu Ayamku. Lagu Ayamku ini ciptaan A.T. Mahmud. Anak-anak bisa mencari iringan lagu Ayamku ini di link yang sudah Buku Suma cantumkan di deskripsi video ini ya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan garis. Bunyi pendek ditandai dengan lingkaran atau bisa juga titik seperti pada gambar. Nyanyikan kembali lagu tersebut. Tandailah bagian lagu dengan garis jika bunyinya panjang. Tandailah bagian lagu dengan lingkaran jika bunyinya pendek. Anak-anak, untuk membedakan bagian lagu yang dinyanyikan panjang atau pendek, bisa menggunakan ketukan. Anak-anak, perhatikan pada notasi angka di baris pertama. Kalau tidak ada tanda garisnya di atas angka, di situ angka 5, maka nilainya adalah 1 ketukan. Sedangkan kalau ada tanda garis di atasnya, maka nilainya setengah ketukan, dinyanyikan pendek. Jika di belakang angka ada tanda titik bernilai 2 ketukan, maka dinyanyikan panjang. Di sini Buku Suma sudah memberikan tanda garis untuk bunyi panjang dan lingkaran untuk bunyi pendek. Buku Suma memberikan warna merah untuk memperjelas saja ya anak-anak.
Perhatikan ya anak-anak. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Mudah kan anak-anak? Bu Kusuma yakin anak-anak pasti bisa. Silahkan mencoba ya nanti. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Timbangan adalah alat untuk mengukur berat suatu benda. Nah, di gambar di atas ada 3 timbangan. Pernahkah kalian melihat timbangan itu? Atau malah ada yang punya di rumah? Ada bermacam-macam timbangan. Di sini kita akan mengenal timbangan kue dan timbangan warung. Timbangan kue adalah timbangan untuk menimbang bahan kue seperti tepung, telur, mentega, dan lain-lain. Hasil timbangannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan. Timbangan warung. Sudah pernah melihat timbangan seperti ini anak-anak? Ya, timbangan seperti ini sering kita jumpai di warung, pasar. Untuk menimbang apa? Untuk menimbang beras, gula, telur, minyak goreng, dan lain sebagainya. Pada alat timbangan di atas tertulis huruf G, kg, dan ons. G membacanya gram, kg membacanya kilogram. Gram, kilogram, dan ons ini merupakan satuan baku untuk mengukur berat benda. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Di sini ada daging ayam yang ditimbang, juga telur ayam yang ditimbang. Berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Berat 1 kg sama dengan 10 on. Dan berat 1 on sama dengan 100 gram. Di gambar ini ada daging ayam yang ditimbang dengan anak timbangan 1 kg. Maka 1 kg sama dengan nilainya dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 10 on. Di gambar berikutnya ada telur yang ditimbang dengan 2 anak timbangan. Masing-masing berat anak timbangan adalah 1 kg. Maka berat telur seluruhnya adalah 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. 2 kg sama dengan 2000 gram. 2 kg sama dengan 20 ons. Sekarang anak-anak sudah tahu bukan satuan baku untuk berat, yaitu gram, kilogram, dan ons. Anak-anak, berapakah berat telur di samping? Nah, di samping ini ada beberapa timbangan yang sudah terisi telur. Nah, dari timbangan nomor 1, beratnya berapa ya anak-anak? Ya, tepat sekali. Beratnya adalah 1000 gram. Berat telur yang kedua adalah 500 gram. Berat telur yang ketiga adalah 100 gram. Berat telur yang keempat adalah 300 gram. Dan berat telur yang kelima adalah 500 gram. Anak-anak, jika mempunyai timbangan di rumah, anak-anak bisa menimbang bahan-bahan makanan yang ada di dapur. Misalnya gula, tepung, telur, dan beras. Mintalah bantuan orang tua membantu membacakan berat bahan makanan yang tertera pada alat timbangan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pembelajaran Bu Kusuma selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.